Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa adegan di Justice League Snyder's Cut dan juga penjelasan tentang mimpi Bruce Wayne yang diberi nama Nightmare. Sebuah mimpi masa depan di mana dunia sudah berada di bawah pimpinan Darkseid, bahkan Superman juga berada di pihak Darkseid. Sebelum dimulai, silahkan kalian tonton dulu filmnya agar tidak terlalu bingung dengan apa yang saya ucapkan. Dan juga pastinya spoiler warning buat kalian yang belum menonton film ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di pertarungan akhir, para Justice League bertarung dengan Steppenwolf dengan adegan yang berbeda dari film Justice League aslinya. Karena sekarang spotlight pertarungan dengan Steppenwolf tidak hanya ke Superman, melainkan semuanya bertarung bersama-sama. Aquaman yang menusuknya dari belakang, Superman yang memukulnya hingga terpental ke portal, lalu Diana yang memotong kepalanya sebelum Steppenwolf masuk ke portal, membuat kepalanya terpotong di depan Darkseid. Darkseid yang terlihat sangat marah pun berencana menyerang bumi dan mencari anti-life equation pakai cara lama. Selain itu, saya breakdown sedikit-sedikit dulu ya tentang beberapa adegan. Yang pertama, saat Ryan Choi yang merupakan direktur nanoteknologi, di dalam komik dia merupakan salah satu karakter yang bernama The Atom. Lalu Bruce yang membantu Clark membeli rumahnya. Adegan ini sedikit berbeda dengan Justice League asli, di mana pada Justice League Snyder's Cut, Lois memegang keranjang bayi. Itu karena di adegan sebelumnya terlihat test pack dari Lois. Jadi sepertinya Superman akan mempunyai anak. Lalu Batman yang berdiri di atas War Machine Tank yang juga ada di dalam komik The Dark Knight Returns karangan Frank Miller. Dan ada Lex Luthor yang berhasil keluar dari penjara merekrut Deathstroke untuk bergabung bersamanya. Lex Luthor juga mengungkap identitas asli Batman yaitu Bruce Wayne. Nah selanjutnya penglihatan Cyborg pas megang Mother Box. Bumi sudah terlihat hancur dan Batman juga mempunyai firasat tentang ini lewat mimpinya. Di sana dia terlihat mempunyai beberapa anggota, diantaranya Cyborg, The Flash yang menggunakan armor besi, Mera, Deathstroke, dan juga yang epicnya lagi ada Joker yang diperankan oleh Jared Leto. Tapi di film ini Joker nggak berkata "We live on society" seperti di trailer. Yang kemarin kalimat ini sempat trending dan banyak dijadikan meme. Di situ Joker mengejek Batman karena Batman sudah kehilangan banyak orang-orang yang dia sayangi, seperti orang tuanya, anak angkatnya yaitu Robin yang sepertinya dibunuh oleh Joker. Batman pun kepancing ingin ngebunuh Joker, tapi Joker langsung bilang yang intinya Batman gak akan ngebunuh Joker karena dia sahabatnya. Hanya Joker lah yang bisa memberinya kepuasan, dan Batman membutuhkannya untuk menyelamatkan bumi dengan melibatkan kematian Lois. Lalu menyinggung tentang alternate timeline yang dia hancurkan, dan membuat tawaran perdamaian dengan menggunakan kartu. Jika kartu itu Batman robek, berarti Batman menolak untuk berdamai. Serta menyinggung penyebab kematian Boy Wonder atau Robin. Tapi Batman membalasnya dengan menyinggung kematian Harley Quinn di tangannya. Batman juga memperingatinya, dia akan membunuh Joker pelan-pelan. Dia berjanji akan hal itu. Habis itu datang Superman dengan muka yang sangat marah, tapi Bruce langsung kebangun. Habis itu dia disamperin sama Martian Manhunter, anggota Justice League yang sudah lama kita tunggu kemunculannya. Satunya lagi, Green Lantern yang juga sebenarnya muncul di film ini, yang nanti akan saya bahas habis ini. Martian Manhunter diperankan oleh aktor Harry Lennix alias General Swanwick yang muncul di film Batman vs Superman dan Man of Steel. Martian Manhunter bilang dia akan membantu Justice League, dan film ditutup dengan kalimat "For Altum", penghormatan bagi anak Snyder yang sudah meninggal. Nah, buat kalian yang bingung sama percakapan Batman dan Joker tadi, serta kiamat di masa depan, biar paham, saya akan sedikit flashback ke adegan sebelumnya, pas adegan Superman yang mau dibangkitkan. Di situ kapalnya sudah memperingatkan Cyborg agar jangan menggabungkan teknologi Kryptonian dengan teknologi Mother Box dari planet Apokalips. Habis itu Cyborg langsung mendapat gambaran masa depan mulai dari bumi yang sudah hancur, Darkseid yang duduk di singgasananya, pemakaman Wonder Woman yang jasadnya sedang dikremasi, Aquaman yang mati ditusuk Darkseid pakai tombaknya sendiri dan menggunakan Omega Beam untuk membunuh pasukan Atlantis lainnya. Lalu Superman dengan Black Suit-nya memegang jasad yang sudah hangus yang sepertinya itu adalah Lois. Jika diperhatikan lebih teliti, lokasinya berada di Batcave. Itu karena ada kostum Robin yang sudah dicoret-coret Joker setelah dia membunuhnya. Lalu Darkseid memegang pundak Superman dan seketika kesedihan Superman berubah menjadi amarah. Dan terakhir Superman yang sedang terbang di atas Wayne Manor, rumah dari Bruce Wayne. Di situ juga ada salah satu anggota dari Green Lantern yang mirip seperti Kilowog. Lalu kartu Joker yang sudah dirobek menandakan perdamaian yang dibilang Joker sebelumnya ditolak. Jadi ya mungkin mimpi Batman sepertinya akan menjadi kenyataan karena Lois mati di Batcave yang membuat Superman berpikir Lois mati di tangan Batman. Lalu dia melawan semua anggota Justice League dan menaklukkan bumi. Nah kayaknya Joker terlibat dalam kematian Lois. Dia melakukannya di Batcave entah karena apa untuk membuat Superman melawan Batman. Gimana caranya? Ya seperti kita tahu di akhir film Lex Luthor dan Deathstroke tahu bahwa Batman adalah Bruce Wayne. Mungkin informasi itu akan sampai ke Joker
Dan itulah alasan mengapa Joker menjadi kunci untuk menyelamatkan bumi. You need me to help you undo this world you created by letting her die. Di penglihatan Cyborg, kartu perdamaian Joker robek. Ini mungkin ada di timeline di mana Batman menolak berdamai pas ngobrol dengan Joker. Lalu Joker mengungkit kematian Robin lagi dan Batman langsung membunuhnya. Entahlah, itu hanya sebuah teori, tapi apa yang dimaksud Joker tentang Bruce yang banyak menghancurkan alternate timeline? How many alternate timelines do you destroy the world? Because, frankly, you don't have the cojones to die yourself. Well, mungkin itu berhubungan dengan kemunculan Barry dari masa depan di film Batman vs Superman. Di film ini ada adegan di mana Bruce bilang ke Diana dia mempunyai mimpi yang terlihat seperti firasat di mana Barry datang kepadanya masih tahu bahwa Lois Lane adalah kuncinya. Dan Diana bilang ya mungkin Lois Lane kunci dari hati Superman atau lainnya. Lalu Bruce bilang bukan, aku pikir itu adalah sesuatu yang lebih gelap. Snyders yang merubah adegan di pertarungan akhir Justice League dengan memperlihatkan kemampuan Barry yang bisa membalikkan waktu. Ini juga nanti akan dieksplor lebih dalam lagi di film Flashpoint Paradox. Lalu di adegan ini, Barry menggunakan kekuatannya untuk memberi daya ke Mother Box kayak di film aslinya. Tapi Snyder menambahkan sesuatu yang berbeda. Barry bilang, ketika aku mendekati kecepatan cahaya, hal-hal gila terjadi pada waktunya. Dan pas dia mau menyentuh Mother Box-nya, terlihat di situ dia sedikit membalikan waktu. Dia gagal menyentuh Mother Box tepat sebelum menyentuh cairan karena mungkin ini sedikit susah untuk menyentuhnya di waktu yang sangat tepat. Dia mengacaukan rencana, tapi dia bisa membalikan waktu, mengangkat Mother Box dari air dan menyentuhnya di waktu yang sangat tepat. Ini juga terjadi di pertarungan akhir, di mana Barry mengacaukan rencana karena dia terluka parah dan gagal untuk memberikan energi ke Cyborg untuk mendorongnya masuk ke dalam Unity. Dan boom, seisi bumi hancur meledak. Cuma Barry satu-satunya yang selamat, dan ini menurut saya adegan yang paling epik. Dia bilang, kau harus lebih cepat dari kecepatan cahaya, kau harus melebihi batas, dan kau harus melakukannya sekarang. Dan dia pun mulai lari. Dia terlihat bisa membalikan ledakan itu. Lalu saat lagi lari, dia bilang, buat masa depanmu sendiri, buat masa lalumu sendiri. Lalu dia menyentuh Cyborg dan semua rencana kembali berjalan lancar. Nah, jadi saat Barry muncul di Batman vs Superman, itu dia lagi membalikkan waktu juga, mencoba untuk memperingatkan Bruce untuk mencegah kematian Lois agar Superman tidak dendam. Pas Barry bilang, apa aku terlalu cepat? Itu karena dia time travel ke waktu yang terlalu awal, di mana Bruce belum paham apa yang Barry katakan. Dan sekarang di saat bumi sudah hancur, Batman dan Barry berusaha untuk menyelamatkannya berulang kali, dengan mengirim Barry ke masa lalu, menciptakan alternate timeline yang Joker katakan. Mungkin mereka berkali-kali gagal, tapi ternyata mereka bisa mengingat kejadian yang diulang-ulang itu, karena ada adegan Joker yang mengejek Bruce setelah berulang kali gagal. Pada akhirnya, mereka mungkin harus berdamai dengan Joker untuk menyelamatkan nyawa Lois. Mungkin di masa depan mereka bertanya ke Joker, "Hey Joker, gimana cara kami buat ngasih tahu ke dirimu di masa lalu agar tidak melakukan hal yang akan menghancurkan dunia ini?" Dan mungkin mereka akhirnya bisa menemukan solusinya, yaitu Harley Quinn. Jadi intinya, Bruce akan menyelamatkan kekasih Joker agar Joker menyelamatkan kekasih Superman. Jadi itu saja penjelasan mengenai beberapa adegan, terutama tentang adegan kiamat di masa depan yang mungkin banyak dari kalian yang belum paham apa maksudnya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya juga masih banyak belajar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.